underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, ini ternyata terdakwa tersebut divonis 4-5 tahun penjara. Ada sekitar 15 terdakwa. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan mudah-mudahan ini bukan jeruk makan jeruk ya. Iya. Ya, ini ceritanya kan KPK itu kan mempunyai rumah tahanan. Betul. Artinya orang yang ditangkap sama KPK yang sudah ditentukan menjadi tersangka, itu ditahan untuk kemudian dilakukan sidang. Betul. Ya, agar ditentukan dia bersalah atau tidak dan masuk penjara atau tidak. Ya, tapi itu kan ditahan dulu. Nah, ditahan dulu itu kan KPK itu mempunyai 3 lokasi untuk penahanan. Ya, satu ada di tempatnya POM itu ya. Terus ada juga yang ada di gedung KPK gedung C dan ada juga di gedung Merah Putih ya. Jadi artinya ada 3 kantor cabang penahanan rutan tadi itu dari KPK. Lah kemarin kan ketahuan kalau ternyata jajaran KPK di dalam pengawasan rutan tadi itu hampir semuanya itu melakukan atau membantu terjadinya pungli. Ya, jadi pungli di sini itu diatur. Kalau kamu mau minum Coca-Cola misalnya bisa ya kasih duit sama penjaganya oknum ya. Tapi yang terlibat kan semua ratusan itu kan. Jadi waktu itu kan apel bersama seluruh aparat KPK yang terlibat dalam rumah tahanan KPK ini kan melakukan apel bersama dan mengucapkan permintaan maaf bersama kepada masyarakat Nah, atas kesalahannya dia karena melakukan pungli. Betul. Ya, ini kejadian ini ya baru pertama di Indonesia lah ya. Jadi supaya minta maaf gitu lah. Sekarang kalau you yang di dalam tahanan itu ya mau telepon-teleponan pakai handphone boleh, bayar ya di handphone. Kalau you mau mendapat fasilitas yang lebih enak boleh, jadi semua boleh akan bayar. Jadi tahanan-tahanan KPK yang punya duit tetap di dalam tahanan itu hidupnya nikmat ya. Tapi bagi yang tidak punya duit karena tidak bisa nyetor kan, itu menjadi susah. Ya, misalnya dikasih ruang tahanan yang kecil, terus ada kalau mau buang air jadi agak susah tempatnya, nggak ada atau bagaimana lah. Pokoknya kalau yang nggak ngasih upeti maka dia akan lebih sengsara di dalam penjara. Tapi bagi yang mau dipungli itu dia nikmat, jadi tidak merasa susah. Lah lebih gilanya lagi, ini terungkap dalam sidang bahwa yang sekarang ini dihukum 4-5 tahun ini itu melakukan pungli itu kan ada 3 tempat tahanan. Itu tiap bulan itu ada retribusi dari para petugas masing-masing kepada yang dihukum-hukum tadi itu. Ya, yang sebulannya itu kalau dari 3 rutan tadi itu terkoleksi untuk kepentingan tadi itu 80 juta rupiah. Ya, jadi kalau dihitung-hitung kejadian ini kan sudah mulai dari 2019 sampai 2023. Jadi selama 4 tahun ini, tahun yang lain-lain kan belum diperiksa ya. Itu sudah terkumpul duit 10 miliar. Ya. Nah, luar biasa kan? Nah, ini yang terjadi. Dengan hukuman 4 sampai dengan 5 tahun ini, apakah sudah bisa dikatakan adil, Om Bob? Ya, sebetulnya kalau menurut pasal-pasalnya dari kitab undang-undang hukum, ya kemungkinan memang itu hukumannya maksimal 4 sampai 5 tahun ya. Tapi mestinya di dalam hal ini karena petugas KPK itu kan tugasnya memberantas korupsi. Nah, sekarang kok petugasnya itu malah korupsi. Itu kan nggak benar kan? Nah, mestinya bisa pakai pasal itu. Ya, pasal bahwa mereka menggunakan yang namanya abuse of power. Jadi dia menggunakan
wewenangnya untuk melakukan ketindakan menguntungkan diri sendiri. Iya, iya. Ya, melampaui wewenangnya. Lah, kalau bisa pakai tambah dengan pasal itu, mestinya yang menjadi dolop atau kepala di dalam 15 orang tadi itu ya harus dihukum seumur hidup. Ya. Apa itu tidak terlalu kejam, Om Bob? Ya, ini masalahnya. Kalau semua orang masyarakat masih merasa kepada orang yang melakukan korupsi itu masih diberi peri kemanusiaan atau diberi ampun seperti tadi itu kan, apa tidak kejam, tidak terlalu kejam, maka pemberantasan korupsi di Indonesia nggak bisa habis. Bayangin itu korupsinya seperti tadi itu yang ketahuan kan, selama ini udah ngumpulin berapa miliar rupiah tadi itu. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan berapa. Ya, jadi ini sebetulnya yang merusak masyarakat kita untuk menjadi korupsi. Ya. Jadi kalau mau diurut-urutkan, nah sebetulnya hakim yang memutus perkara ini ya ikut mempunyai andil di dalam situasi Indonesia yang korupsinya merajalela sampai semua lapisan. Ya salah satunya ya putusan hakim yang seperti ini. Ya, jadi memang ini harus ceritanya hakim-hakim itu walaupun sudah sarjana hukum ya, sudah pengalaman banyak jadi hakim, ya harus ditatar kembali pengertian-pengertian hukum yang sesuai dengan zaman. Ya, bukan seperti ini. Hukuman korupsi, orang yang harus menjadi model yang baik malah mencontohi yang jelek, hukumannya kok tidak ditambah. Nah, ini kan sudah salah. Ya, jadi hukum is hukum, tapi yang harus dipakai adalah rasa keadilan dan manfaat dari hukum yang dijatuhkan itu apakah memang betul-betul bermanfaat bagi tujuan negara kita ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.